Petinggi Bayern Munich kritik transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid. CEO Bayern Munich, Max Eberl, mengkritik keras perekrutan Kylian Mbappe oleh Real Madrid dan menyebut transfer tersebut sebagai sesuatu yang serakah. Real Madrid mengumumkan transfer Kylian Mbappe di awal pekan ini sebagai pemain bebas transfer. Dan meskipun tidak ada harga transfer karena pemain asal Prancis itu membiarkan kontraknya dengan Paris Saint-Germain habis, namun diklaim bahwa ia telah diberi bonus penandatanganan yang sangat besar dan juga gaji yang luar biasa yang menurut Max Eberl tidak dapat dilakukan oleh klub-klub lain. Anda selalu bisa menjadi orang yang lebih rakus uang, tetapi setiap orang yang rakus uang lambat laun akan menjadi paku di peti mati sepak bola. Jika semua uang keluar dari pasar pada suatu saat, maka tidak akan ada yang tersisa untuk kita berbisnis. Kita berbicara tentang ratusan juta, itu terlalu banyak dan pada titik tertentu Anda akan merasa bahwa itu akan meledak. Pada titik tertentu, pasar akan jenuh dan Arab Saudi akan datang. Hal itu tidak terasa menyenangkan. Saya harus mengatakan itu agar adil, tetapi itulah pasar saat ini. Uang meninggalkan pasar. Tidak ada klub yang diuntungkan dari hal itu. Para pemain, keluarga, agen, semua orang diuntungkan namun tidak dengan klub-klub. Di masa lalu, setidaknya klub-klub mendapatkan keuntungan, uang tetap berada di dalam siklus dan hal itu akan semakin berkurang sekarang, ujar Eberl kepada Studio Zeitung. Real Madrid mencapai keputusan masa depan Dani Ceballos. Kekuatan yang ada di raksasa La Liga Real Madrid telah mengambil keputusan tentang masa depan pemain yang kurang terlihat di lini tengah klub. Hal itu menurut Mundo Deportivo yang menyoroti Dani Ceballos sebagai pemain yang dimaksud. Mantan pemain Arsenal Ceballos telah melihat namanya mendapat tempat terdepan dalam perbincangan media menjelang musim panas. Hal ini terjadi di tengah klaim bahwa pemain internasional Spanyol itu akan segera pindah. Ceballos baru saja menjalani musim yang kurang memuaskan di Santiago Bernabeu, di mana ia hanya tampil sebanyak 8 kali sebagai starter di semua kompetisi. Pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan siap mencari jalan keluar demi mencari waktu bermain yang lebih reguler. Sementara itu, mantan klubnya Real Betis telah lama dianggap tertarik pada jasanya. Namun jika kabar terbaru yang muncul pada Minggu malam kemarin adalah sesuatu yang bisa dianggap enteng, maka Ceballos sebenarnya tidak akan kemana-mana dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, semuanya menunjukkan bahwa musim panas ini tidak akan ada sinetron Ceballos. Para petinggi Real Madrid telah memperjelas niat mereka untuk mempertahankan sang gelandang untuk musim depan, menyadari jadwal sibuk yang menanti. Tidak hanya itu, dengan kepergian Toni Kroos yang membuka ruang baru di ruang mesin asuhan Carlo Ancelotti, Ceballos harus diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan peningkatan dalam hitungan menit. Bikin melongo, ini detail pendapatan Kylian Mbappe di Real Madrid. Kylian Mbappe ternyata mendapatkan penghasilan yang luar biasa usai diumumkan menjadi pemain baru Real Madrid beberapa waktu lalu. Berapa yang ia dapatkan? Kylian Mbappe resmi bergabung dengan Real Madrid pada hari Senin meninggalkan Paris Saint-Germain sebagai pemain bebas transfer. Bintang asal Perancis ini menandatangani kontrak 5 tahun dengan raksasa Spanyol untuk menjadi mega bintang berikutnya. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport News, juara Piala Dunia 2018 tersebut akan menerima bonus penandatanganan lebih dari 100 juta euro dan akan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan penghasilan 15 juta euro per tahun setelah pajak. Namun Diario AS mengungkapkan lebih banyak detail mengenai jumlah pendapatan Mbappe di klub barunya tersebut. Media Spanyol tersebut mencatat bahwa Mbappe menyetujui gaji tahunan sebesar 15 juta euro dari Madrid, yang berarti 4 juta euro lebih besar dari gaji pemain dengan bayaran tertinggi saat ini, David Alaba dan Toni Kroos, yang akan segera pensiun. Mbappe juga akan mendapatkan sebagian besar dari hak citranya. Selain gajinya, ia dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Madrid untuk menerima 80% dari hak-hak ini, yang memungkinkannya untuk mengantongi jumlah tambahan yang substansial. Hal ini tidak biasa bagi klub yang biasanya membagi hak citra 50-50. Selain itu, juara Piala Dunia 2018 itu juga dikatakan telah mendapatkan bonus penandatanganan yang besar yang tersebar dalam beberapa tahun dengan total sekitar 100 juta euro. Real Madrid tawarkan Nacho Fernandes kontrak 1 tahun. Nacho Fernandes telah berada di Real Madrid selama lebih dari 2 dekade sekarang. Memulai karirnya dari level akar rumput hingga menjadi kapten tim utama pada musim lalu, pemain berusia 34 tahun ini telah mengalami banyak kemajuan. Selain itu, Nacho kemudian menjadi kapten tim yang meraih gelar La Liga, Liga Champions UEFA, dan Piala Super Spanyol di musim pertamanya sebagai kapten. Namun 3 pekan lagi, bek serbabisa berusia 34 tahun itu akan melihat kontraknya dengan klub kesayangannya berakhir dan masih belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya.
Ada laporan yang bertentangan mengenai masa depan Nacho, dengan beberapa pihak menyatakan bahwa ia akan pergi sementara yang lain mengklaim ia akan terus melanjutkan karirnya. Sang pembela HAM sendiri sangat tertutup mengenai masalah ini, namun kini Marca melaporkan bahwa Real Madrid telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Nacho Fernandez. The Merengues akan terlibat dalam 7 kompetisi musim depan dan ingin memastikan bahwa mereka memiliki kedalaman kualitas di seluruh area lapangan. Untuk itu, Real Madrid telah mengirimkan tawaran perpanjangan 1 tahun kepada Nacho yang akan membuatnya bertahan di Santiago Bernabeu hingga tahun 2025. Tawaran Madrid untuk Nacho diklaim akan berakhir pada 30 Juni, hari yang sama ketika kontraknya saat ini juga habis.